Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya rahmatan lil alamina wat tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khulaiku min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmud. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u. Lu syafi'in wa minka yashfa'u. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ila hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftawah dina qurrib alifainana ya Rabbana qurrib alifainana ya Rabbana qurrib alifainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alib Sholawat Wa'idiyah Qaddasallahu sirrah wa radallahu an wal mukarramah Mbah Nyai radallahu anha. Al mukarramin para bapak Ramu Perjuangan Wahidiyah Khotimul Wahidiyah dari pusat sampai daerah-daerah yang hadir. Yang terhormat Bapak Muspida maupun Pak Wali Kota dengan hal yang diwakili Bapak Haji Maki Ali yang kami hormati. Al-Mukarramin para Bapak alim ulama, para pejabat sipil TNI maupun Polri hadir yang kami hormati, segenap tamu undangan yang kami hormati, mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di malam hari ini kita bersama-sama
mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujahadah Kubro gelombang yang kelima dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul daripada Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diberi tarbiyah nadroh beliau sudah zaman radaan hingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawth hadha zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bi kawabihim. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Dan saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Untuk itu kami hanya dapat menyampaikan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosataini fitini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ini diutus untuk menyampaikan risalah ilahiyah berupa iman, Islam dan ihsan. Masalah iman kita sudah sering mempelajari iman dan rukunnya, Islam dan rukunnya pula. Perpaduan iman dan Islam ini akan terjadi ihsan wa hadirat. Apabila iman yang dipadukan ini sampai iman musyahadah, bahkan bukan hanya ihsan, sudah tingkat ma'rifat kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan wa'bud ka'annaka tarahu wa ilam takun fa innahu yaraka. Ihsan yaitu beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah SWT. Jika itu tidak bisa, merasalah bahwa kau dilihat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf pendapat ihsan ini adalah makom muraqabah, makom menginjen-injen bagi saudara kita yang ahli thariqah. Awal daripada marifat ini adalah muraqabah, dan akhir daripada thariqah adalah muraqabah, menjadi awal sebuah marifat kepada Allah.
Karena ma'rifat itu iman musyahadah, iman menyaksikan kepada Allah, atau iman dzauqiyah, iman merasakan atas iman itu sendiri, merasakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk mencapai iman musyahadah ini tidak mudah. Kalau kita belajar iman itu ada iman bil ilmi, iman dengan ilmu. Kita membaca Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, al-ayah. Iman bil ilmi. Kemudian kita gali dengan akal pikiran kita. Kemudian akal kita menerima, percaya Tuhan itu ada, iki iman bil akli. Yang banyak kita adalah iman bil akli, bil ilmi. Bahkan taklid, sejak kecil kita ditanamkan oleh ayah ibu kita. Kemudian kita iman kepada Allah, iman taklidiyah. Kemudian iman musyahadah, iman yang diberikan Allah, tidak proses ilmu dan tidak proses akal, tapi proses tajalinya Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam istilah musyahadah, istilah melihat, ini pada hakikatnya Allah mentajali pada hati orang-orang yang dikehendaki, yang hatinya telah menjadi bersih. Seperti kita musyahadah kepada televisi, bagaimanapun kita musyahadah, kalau televisi itu tidak memancar, ya tidak akan kelihatan. Bagaimanapun kita ingin musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah tidak mentajalli, menampakkan di hati orang yang dikehendaki, maka akan tidak tampak. Maka pada hakikatnya mata hati atau cermin hati ini apabila telah bersih dan Allah mentajalinya, maka tidak ada lagi di hati orang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kecuali keagungan Allah. Tidak ada lagi kecuali rububiyahnya Allah, hingga yang lain tidak ada. Begitu dia ya merasakan Tuhan ada, sehingga yang lainnya jadi tidak ada, fana. Melihat Tuhan zat yang maha kuasa, yang lain tidak kuasa. Begitu melihat Tuhan yang itu maha hidup, yang lain tidak hidup. Proses ini istilah Aidiyah, proses billah. Maka dalam Aidiyah, untuk mencapai iman musyahadah ini dituntun oleh Mbah Yai dengan riyadhah, melatih hati mendapatkan lillah billah lirrasul birrasul. Lillah billah inilah sebagai penerapan rasa syahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itulah juga disebut iman dzauqiyah, iman merasakan. Sebagaimana kita minum air gula, kita merasakan manisnya gula saat kita yakin gula itu manis. Begitulah orang-orang yang telah diberikan hatinya oleh Allah SWT, maka merasakan ketuhanan Allah itu di hatinya para hadirin. Namun para ahli juga sepakat, apapun tajalinya Allah tidak akan dapat dilihat oleh mata hati. Sesungguhnya Allah senantiasa mentajali pada hati manusia semuanya yang menghendaki taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati itu ada kotoran-kotoran nafsu syahwat yang senantiasa memenuhi di ruang hati. Karena penuhnya ruang hati itu dengan nafsu syahwat, nafsu rububiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu bahimiyah, hingga tidak ada satu jengkal tempat pun untuk nur ilahiyah yang akan masuk di hati orang itu.
hingga tak terlihatlah Allah SWT. Ibarat cermin, tidak ada satu secercah cahaya pun bisa ditangkap cermin, karena semua cermin terlumuri debu barangkali. Apapun sinar memasuk, gambar tetap tidak terlihat. Itulah kehidupan manusia yang sengaja ditutup oleh nafsu syahwat. Para hadirat yang kami hormati, nafsu syahwat, nafsu keinginan, ingin ini dan sebagainya, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin surga, ingin neraka. Para hadirat yang kami hormati, nafsu tadi dibagi menjadi 4, yaitu 1 nafsu bahimiyah, nafsu yang perangainya seperti binatang, inginnya, syahwatnya manusia ingin makan, ingin minum, ingin kaya, ingin berkuasa, ingin itu saja. Dia bekerja ingin kaya, dia ibadah ingin masuk surga, ingin selamat neraka. Tidak ada satu tempat pun ingin melakukan perintahnya Allah SWT. Dia ibadah bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin surga. Dia belajar karena ingin alim, ingin pandai, bukan karena perintah Allah. Pokoknya Allah sudah tidak ada sejengkal di hati orang yang demikian itu. Itulah gambaran binatang, ayam, kambing. Dan itu kita semua memiliki nafsu ini. Ada lagi nafsu sabuiyah, nafsu yang pengerangainya seperti binatang buas, keinginannya sama seperti binatang jinak, ditambah kebuasannya, menerkam yang lain, makan yang lain, merugikan yang lain. Itu kehidupan manusia ada semua, termasuk kula lan panjenengan sedaya. Yang ketiga, nafsu syaitaniyah, nafsu yang inginnya mengajak maksiat. Kalau diajak ibadah malas, diajak bangkit malam malas. Yang terada dalam hatinya hanya ingin maksiat. Ini maka disebut nafsu syaitoniyah, yang perangainya seperti syaiton. Kemudian nafsu yang paling berbahaya para hadirat indah tasawuf, nafsu rububiyah, nafsu yang keinginannya dipertuhankan, mengaku berkuasa, mengaku punya kemampuan, mengaku kaya, mengaku pandai, mengaku tampan, mengaku cantik, mengaku semuanya, bahkan mengaku hidup, mengaku punya kekuatan, mengaku inilah disebut rububiyah, karena aku itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada aku selain akunya Tuhan. Tidak ada hidup selain hidupnya Tuhan. Hidup kita itu dihidupkan Tuhan. Kekuatan kita dikuatkan Tuhan. Penglihatan kita diperlihatkan Tuhan. Maka barang siapa yang mengaku, aku melihat, aku pandai, itu sama dengan mengaku jadi Tuhan para hadirat. Yang itu adalah syirik khafi, sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. 4 perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nafsu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf menggali jalan bagaimana manusia dekat pada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditumpai nafsu, tapi nafsu harus kita tumpai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mbah Yai menuntun kita. Manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya. Dia ingin sekolah karena ingin pandai. Dia bekerja karena ingin dapat uang. Dia tidur karena kantuk. Dia makan karena lapar. Dorongan-dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana pada hakikatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia, yang hanya bisa dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah SWT. Masalahnya kita ingin sholat, ingin surga, kita kemudian berwudu. Ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita ingin puasa supaya diijabahi Allah. Kemudian ketika kita mau niat nawaitu summa ghadin, kita lillah, tidak karena tujuan kita. Itu namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirin yang kami hormati, untuk menghapus ananiyah inilah Mbah Yai memberikan apa yang disebut lillah dan billah. Ananiyah mengaku bisa, harus diberantas dengan billah, yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilatih dalam hati lillah dan billah lir Rasul.